Saat ini, Indonesia telah mendapatkan status darurat sampah. Hal ini dikarenakan jumlah produksi sampah yang terus meningkat setiap harinya. Salah satu penyebabnya adalah dari kemasan makanan dan minuman yang biasa kita konsumsi. Akibatnya, banyak tumpukan sampah yang menggunung. Dari penumpukan sampah tersebut, timbul masalah baru yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yakni tempat penampungan sampah yang sudah tidak memadai. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hasil input dari 202 kabupaten atau kota se-Indonesia menyebutkan bahwa jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton setiap hari. Dari total produksi sampah tersebut, hanya 65,71% atau 13,9 juta ton sampah dapat terkelola. Sedangkan sisanya 34,29% atau 7,2 juta ton sampah masih belum bisa dikelola dengan baik. Artinya, masih banyak sekali sampah menumpuk pada tempat penampungan yang belum bisa dikelola dengan baik. Penumpukan sampah ini dapat menimbulkan permasalahan lain yang lebih kompleks, yakni timbulnya penyakit dari pembusukan sampah, pencemaran udara, perusakan lingkungan hidup, banjir, longsor, dan yang lainnya. Selain itu, meningkatnya jumlah sampah akan sebanding dengan meningkatnya biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi sampah, seperti tenaga manusia untuk pembersihan sampah, ongkos angkut sampah, lahan penampungan sampah, dan lainnya. Salah satu desa yang terkena dampak dari penumpukan sampah adalah Desa Tarumajaya, yang berada di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Jadi, permasalahan kalau dari awal ya, saya cerita sedikit bahwa bangunan ini dulunya tidak ada. Ini merupakan bangunan tempat sampah yang cukup besar. Ini kalau dihitung menggunakan truk dari DLH itu kurang lebih 60 truk mungkin yang bisa diangkut sampahnya. Kemudian kami mengajukan bantuan kepada Kementerian PUPR saat itu. Alhamdulillah datang bantuan berupa bangunan TPS 3R. Nah, kemudian berjalan sudah 2 tahun sampai sekarang, dan ya muncul permasalahan baru. Nah, tidak ada solusi untuk menyelesaikan residu yang diolah oleh rekan-rekan pengelola TPS 3R. Kalau sampah organiknya bisa diolah menjadi pupuk organik dalam kemasan. Cuman untuk yang sampah-sampah residu seperti pampers, kemudian plastik-plastik yang jelek ya, yang tidak bisa dijual, ini kami juga bingung. Kadang-kadang ini mau diapain, akhirnya dibakar secara manual, gitu kan. Sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development Goal 11, yakni kota dan komunitas berkelanjutan, sebagai wujud partisipasi dalam mencapai SDGs tersebut, Telkom University melalui program Corporate Social Responsibility PT Telkom Indonesia hadir melalui inovasi Tellurator. Tellurator merupakan alat insinerator yang dapat membakar sampah menggunakan suhu yang sangat tinggi namun minim asap. Dengan hadirnya Tellurator, diharapkan dapat membantu memenuhi tujuan dari SDGs nomor 11. Nah, insinerator ini kami buat dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola sampah. Karena sampah sekarang itu kan menjadi musuh banyak orang. Dan terkadang kita tahu juga kalau di Bandung, di beberapa daerah suatu saat sampahnya numpuk, nggak ada yang mengolah. Dan akibatnya itu akan merusak kesehatan, segala macam. Nah, ini kami letakkan alat ini yang merupakan sumbangan dari perusahaan Telkom, bekerja sama dengan Universitas Telkom, ditempatkan di Desa Tarumajaya ini dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat sekitar ini dalam mengelola sampah. Berawal dari penelitian sistem combustion, tim peneliti berinovasi membuat mesin Tellurator yang menggunakan sistem vortex pada chamber, serta cyclone pada sistem cerobong yang dapat membuat pembakaran sampah sempurna sehingga asap yang keluar bisa dikendalikan dan tidak menimbulkan polusi. Alat ini mampu membakar mencapai suhu 900 derajat hanya dalam waktu 15 menit, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu pembakaran sampah. Dengan pembakaran yang maksimal, mesin ini dapat membakar sampah basah meskipun kadar air pada sampah mencapai angka 70%.
Sistem siklon pada alat ini membuat abu hasil pembakaran terperangkap pada cerobong dan terbakar ulang, sehingga menghasilkan abu di bawah 10%. Dengan begitu, alat ini telah lolos uji emisi dengan hasil yang memuaskan. Tellurator juga telah dilengkapi dengan insulator serta refractory yang sudah memenuhi standar sehingga suhu tidak menyebar keluar dan tetap dingin di luar. Dengan menggunakan alat ini, dapat memangkas biaya operasional cukup dengan mempekerjakan 1 orang operator serta 3 liter bahan bakar jenis solar, oli bekas, ataupun minyak jelantah per jam. Alat ini bisa langsung digunakan. Nah, insulator ini teknologinya teknologi anak bangsa. Nah, salah satu keunggulan dari insulator ini adalah bahwa asap tidak keluar dia nanti. Jadi polusi itu sangat-sangat rendah dengan teknologi tertentu, teknologi karya anak bangsa. Jadi, dan cepat ya. Kita dalam tempo pembakaran kurang dari 15 menit itu relatif sudah bisa nyala dan terbakar. Jadi cuma sedikit dan sangat cepat. Ini kapasitasnya bisa 2 ton per hari itu. Ya artinya dengan kapasitas sampah yang di sini yang ya mungkin hanya 100 kilo per hari, sekarang itu mungkin kita bisa tingkatkan dari beberapa RW yang mudah-mudahan lebih banyak. Nah, konsepnya adalah nanti bernilai ekonomis bagi masyarakat di sini. Itu yang kami harapkan. Dengan adanya alat insinerator ini merupakan solusi yang sangat luar biasa, dan inilah yang saya harapkan. Inilah yang sebetulnya kami harapkan dari para pengelola TPS Tinggi Air yang ada di desa kami. Dengan adanya insinerator ini insya Allah permasalahan residu sampah yang tidak bisa didaur ulang, yang tidak bisa dimanfaatkan, ini bisa diselesaikan di tempat sini. Dan insya Allah juga ke depannya dengan adanya insinerator ini, cakupan pelayanan masalah penanggung sampah ini mungkin nanti akan bertambah lagi kawasan-kawasannya. Bukan hanya 1-2 RW, mungkin 1 dusun nanti. Harapan kami seperti itu. Dan pada ujung-ujungnya mungkin bisa jadi 1 desa nanti. Dan harapannya kami itu bisa menjadi pendapatan juga buat masyarakat kami ketika ini bisa diolah sedemikian rupa dengan manajemen yang baik. Tellurator secara simbolis diserahkan oleh Rektor Telkom University, Profesor Dr. Adi Wijaya, kepada warga yang diwakilkan oleh Kepala Desa Tarumajaya, sekaligus penandatanganan Industrial Licensing oleh Direktur Bandung Technopark, Dr. Koredianto Usman. Dan ini kami harapkan berlanjut dan pemerintah bisa melihat ini sebagai solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Itu harapan kami dari kampus, dari pemerintah. Dengan adanya alat ini, harapan kami masyarakat bisa paham dan bisa mengetahui ini adalah karya nyata dari perguruan tinggi yang luar biasa, dalam hal ini Telkom University, dan betul-betul harus dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di wilayah Desa Tarumajaya. Dengan hadirnya Tellurator dapat menanggulangi penumpukan sampah yang ada pada tempat penampungan sampah.